Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jadi Begitu Ya bersama Bimbel Kita Lulus. Pada video ini kita akan belajar kompetensi manajerial untuk persiapan P3K 2021. Mengapa kita harus belajar kompetensi manajerial? Karena menurut edaran dari Kemendikbud di website resminya, kompetensi manajerial itu termasuk dalam kompetensi yang diujikan pada P3K 2021. Jadi silakan Bapak Ibu guru simak sampai selesai. Anda bekerja sebagai pelaksana di kantor pelayanan pajak yang melayani masyarakat hingga pukul 4 sore. Tepat 5 menit sebelum loket pelayanan tutup, ada salah satu wajib pajak datang untuk meminta pelayanan. Padahal saat itu Anda sedang bersiap-siap untuk menutup loket. Apa yang akan Anda lakukan? A. Menjelaskan kondisi yang ada dan memintanya datang keesokan harinya. B. Meneruskan kesibukan saya dan tidak menghiraukannya. C. Tetap melayani karena ini masih dalam jam kerja. D. Pura-pura tidak tahu akan kehadirannya. E. Meminta teman yang sedang tidak sibuk untuk melayaninya. Baik Bapak Ibu, di sini adalah soal manajerial dalam bidang pelayanan publik ya. Ini pelayanan publik yang level 1 ya. Kita lihat di sini dalam soal itu kantor pelayanan kita itu tutupnya jam 4 sore, sedangkan pelanggan itu datangnya tepat 5 menit sebelum loket tutup. Jadi itu masih dalam jam kerja. Jadi kita wajib untuk tetap melayaninya. Berarti yang jawaban D ini pura-pura tidak tahu ini jelas salah ya. Yang B juga sama, meneruskan kesibukan saya dan tidak menghiraukannya, ini juga jelas salah. Yang E meminta teman yang sedang tidak sibuk untuk melayaninya, ini juga salah karena kita berarti melempar tanggung jawab kita. Kemudian yang A menjelaskan kondisi yang ada dan memintanya datang keesokan harinya, ini juga sama, tidak menunjukkan kalau kita melayani, malah kita menyuruhnya datang besoknya. Jadi jawabannya adalah yang C, tetap melayani karena ini masih dalam jam kerja. Anda bekerja di bagian administrasi. Saat sedang menikmati makan siang, pada jam istirahat, tiba-tiba datang seorang lansia yang membutuhkan pelayanan pada bagian pelayanan di kantor saya. Kebetulan teman saya di bagian tersebut sedang keluar. Saya akan A. Menelpon teman saya untuk segera kembali ke kantor. B. Segera membantu tamu tersebut sebisa saya. C. Meminta teman yang lain untuk menemani tamu tersebut. D. Membiarkan saja karena itu bukan tanggung jawab saya. E. Menerima tamu tersebut dan memintanya untuk menunggu. Bagi Bapak Ibu guru yang belum subscribe, silahkan subscribe karena saya akan terus mengupdate dengan video-video pembahasan soal-soal P3K 2021. Baik Bapak Ibu, soal ini termasuk dalam manajerial, masih dalam pelayanan publik, levelnya level 1 ya. Tapi indikatornya menyelesaikan masalah dengan tepat tanpa bersikap membela diri dalam kapasitas sebagai pelaksana pelayanan publik. Jadi kita lihat di sini masalahnya apa untuk kita selesaikan. Masalahnya yaitu pada saat jam istirahat itu datang lansia yang butuh pelayanan pada bagian pelayanan di kantor. Sedangkan Anda itu kerjanya di bagian administrasi. Jadi Anda tidak bisa seenaknya langsung melayani karena itu bukan kewajiban Anda. Anda di bagian administrasi dan lansia itu datang pada bagian pelayanan. Kita lihat satu persatu opsinya. Yang A, menelpon teman saya untuk segera kembali ke kantor. Ini bukan jawaban yang tepat. Kenapa? Karena teman Anda itu kan sedang istirahat dan karena memang itu pada saat jam istirahat sudah haknya dia untuk istirahat. Jadi A ini bukan. Yang B, segera membantu tamu tersebut sebisa saya. Nah, itu kan di bagian pelayanan, sedangkan Anda di bagian administrasi. Jadi Anda tidak etis kalau Anda langsung melayaninya karena itu adalah job desk-nya teman Anda. Jadi D ini bukan ya. Kemudian yang C, meminta teman yang lain untuk menemani tamu tersebut. Tamu itu inginnya dilayani, bukan hanya ditemani. Jadi C ini bukan. Kemudian yang D, membiarkan saja karena itu bukan tanggung jawab saya. Ya memang benar itu bukan tanggung jawab Anda, tetapi bukan berarti Anda hanya membiarkannya saja. Jadi D ini bukan. Nah, jadi jawabannya adalah yang E, menerima tamu tersebut dan memintanya untuk menunggu. Nah, ini baru jawaban yang benar. Kenapa benar? Meskipun tamu itu datangnya di bagian pelayanan dan itu bukan kewajiban Anda untuk
melayani, minimal Anda menerima tamu tersebut. Ucapkan, "Selamat siang Pak, Bu, ada yang bisa saya bantu? Oh ya, mohon maaf, ini petugasnya sedang istirahat, mohon untuk menunggu sebentar ya." Nah, itu lebih baik untuk kondisi yang seperti ini karena memang itu sedang dalam jam istirahat. Anda diminta menjadi ketua tim yang menangani pengembangan suatu proyek yang mengharuskan bekerja di lapangan di berbagai daerah. Suatu hari, anggota tim Anda memasukkan data lapangan di daerah A yang menyebabkan terhambatnya kemajuan proyek. Hal ini Anda ketahui dari laporan anggota tim yang lain. Sikap Anda terhadap anggota tim tersebut adalah: A. Menegur langsung bawahan yang melakukan hal tersebut di depan yang lain agar yang lain juga mengambil pelajaran. B. Langsung memberikan peringatan keras bagi bawahan Anda yang menghambat pekerjaan tersebut setelah mendapat laporan dari anggota tim yang lain. C. Menyelidiki terlebih dahulu. Jika laporan tersebut benar, maka Anda akan meminta pendapat tim yang lain untuk mengatasi permasalahan tersebut. D. Mengingatkannya agar tidak melakukan lagi hal yang merugikan tersebut karena semua tim menanggung akibatnya. E. Menunggu waktu yang tepat untuk menegur dan menasehatinya agar tidak melakukan kesalahan lagi. Baik Bapak Ibu, soal ini masuk dalam manajerial bidang pengambilan keputusan level 1 ya. Yang mana indikatornya adalah mengumpulkan dan mempertimbangkan informasi yang dibutuhkan dalam mencari solusi. Jadi tipsnya, Bapak Ibu cari opsi jawaban yang menunjukkan kalau Bapak Ibu itu mempertimbangkan dulu informasi yang ada, situasi yang ada, dan informasi itu Anda jadikan untuk mencari solusi permasalahan untuk mengatasi masalah yang ada. Kita lihat opsinya. Yang A, menegur langsung bawahan yang melakukan hal tersebut di depan yang lain. Ini bukan jawaban yang tepat karena tidak menunjukkan kalau kita itu mempertimbangkan informasi yang ada. Yang B, langsung memberikan peringatan keras bagi bawahan Anda yang menghambat pekerjaan tersebut. Ini juga sama ya, tidak menunjukkan kalau Anda itu mempertimbangkan apa yang akan dijadikan solusi, tidak sesuai dengan indikator. Kemudian yang C, menyelidiki terlebih dahulu. Jika ternyata laporan tersebut benar, maka Anda akan meminta pendapat tim yang lain untuk mengatasi masalah tersebut. Ini sesuai dengan indikator ya, ini sesuai semuanya. Ini tampak kalau Anda menyelidiki terlebih dahulu, berarti Anda menunjukkan kalau mempertimbangkan dulu informasinya kayak gimana, dan ternyata kalau itu benar, Anda akan meminta pendapat tim lain juga untuk mengatasi masalah tersebut. Tapi kita simpan dulu yang C ini. Kemudian yang D, mengingatkannya agar tidak melakukan lagi hal yang merugikan tersebut karena semua tim menanggung akibatnya. Ini bagus, tapi indikatornya kan mempertimbangkan informasi yang dibutuhkan dalam mencari solusi. Jadi ini tidak sesuai dengan indikator. Jadi D ini bukan. Kemudian yang E, menunggu waktu yang tepat untuk menegur dan menasehatinya agar tidak melakukan kesalahan lagi. Ini juga sama, tidak sesuai dengan indikator. Tidak ada unsur yang menunjukkan kalau Anda mempertimbangkan dulu situasinya untuk kemudian mencari solusi. Jadi dari opsi A sampai E ini hanya opsi C yang menunjukkan kalau Anda mempertimbangkan informasi yang dibutuhkan, kemudian Anda gunakan untuk mencari solusi. Jadi C ini adalah yang benar. Menyelidiki terlebih dahulu. Jika ternyata laporan tersebut benar, maka Anda akan meminta pendapat tim yang lain untuk mengatasi permasalahan tersebut. Anda termasuk ke dalam salah satu dari 3 kandidat karyawan terbaik yang akan dipromosikan untuk naik jabatan di perusahaan Anda. Untuk memutuskan siapa yang layak di antara kandidat yang ada, pimpinan perusahaan memberikan tugas yang sebelumnya tidak pernah Anda kerjakan. Bagaimana Anda mengatasinya? A. Bekerja sama dengan 2 kandidat yang lain untuk saling membantu. B. Membaca berbagai referensi yang mendukung penyelesaian tugas tersebut. C. Membeli buku-buku penunjang di Gramedia untuk memudahkan dalam pemahaman terhadap tugas. D. Mencari referensi di Google dan jurnal-jurnal online dan memakainya untuk penyelesaian tugas agar hasilnya maksimal. Dan E. Meminta bantuan dan pencerahan kepada atasan untuk menjelaskan bagaimana cara mengerjakannya. Baik Bapak Ibu semua, untuk soal yang ini masuk dalam manajerial bidang pengembangan diri dan orang lain, levelnya level 1.
Dan indikatornya menunjukkan usaha mandiri untuk mempelajari keterampilan atau kemampuan baru dari berbagai media pembelajaran. Jadi kita cari opsi jawaban yang menunjukkan kalau kita itu mau berusaha untuk belajar hal baru dan dari berbagai media pembelajaran. Kita cari referensi dari berbagai media yang ada untuk mempelajari hal-hal yang baru ya. Itu kuncinya. Kita lihat yang A, bekerja sama dengan dua kandidat yang lain untuk saling membantu. Ini tidak menunjukkan kalau kita itu ada usaha untuk belajar dan mencari referensi. Jadi ini bukan ya. Yang B, membaca berbagai referensi yang mendukung penyelesaian tugas tersebut. Nah, ini sesuai. Membaca berbagai referensi berarti kita membaca berbagai sumber yang mendukung untuk menyelesaikan tugas baru kita itu. Tapi kita simpan dulu yang B ini. Lalu yang C, membeli buku-buku penunjang di Gramedia untuk memudahkan dalam pemahaman terhadap tugas. Ini juga sesuai dengan indikator, tapi lebih bagus yang B. Kenapa lebih bagus yang B? Kalau yang C ini membeli buku penunjang, berarti sumber kita hanya terbatas pada buku. Sedangkan yang A ini membaca berbagai referensi, berarti sumbernya bisa saja buku, bisa dari koran, majalah, internet, jurnal, dan lain-lain. Jadi C ini masih kalah bagus dengan yang B. Kemudian yang D, mencari referensi di Google dan jurnal online dan memakainya untuk penyelesaian tugas agar hasilnya maksimal. Ini juga sama bagusnya, sesuai dengan indikator, tetapi masih bagus yang B. Karena kalau yang D ini hanya terbatas pada Google dan jurnal online untuk menyelesaikan tugas baru kita itu. Kalau yang B ini membaca berbagai referensi, itu bisa dari Google, jurnal online, dan juga buku-buku. Cakupannya lebih luas daripada yang D. Kemudian yang E, meminta bantuan dan pencerahan kepada atasan untuk menjelaskan bagaimana cara mengerjakannya. Ini malah sama sekali tidak menunjukkan kalau kita ada usaha untuk belajar dari berbagai sumber, karena kita justru malah meminta bantuan dari atasan. Jadi jelas ya Bapak Ibu. Jawabannya adalah yang B, membaca berbagai referensi yang mendukung penyelesaian tugas tersebut. Hari ini di kantor Anda akan diadakan rapat besar terkait dengan kebijakan perusahaan untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Semua karyawan yang mewakili divisi masing-masing diminta untuk menyampaikan ide dan gagasan. Anda pun telah menyampaikan ide Anda, namun rekan yang lain kurang mendukung ide dan gagasan yang Anda ajukan karena dinilai tidak memiliki perubahan signifikan terhadap perusahaan ke depannya. Sikap Anda: A, mencoba membicarakan lebih jauh dengan rekan perwakilan divisi yang lain maksud dari gagasan yang Anda ajukan dan dampaknya terhadap perusahaan. B, mencari dukungan dari ketua rapat dengan memberikan data-data yang mendukung gagasan Anda agar diterima. C, membicarakan dengan rekan divisi lain untuk memadukan gagasan yang Anda punya. D, menggantinya dengan ide lain yang lebih baik dan dapat diterima oleh semua perwakilan divisi. Dan yang E, merumuskan ide tersebut secara detail agar rekan-rekan yang lain mengerti bahwa gagasan yang Anda sampaikan akan berdampak bagi kemajuan perusahaan. Bagi Bapak Ibu yang ingin memperdalam materi manajerial, silakan Bapak Ibu klik link video yang ada di pojok kanan atas ini. Oke, untuk soal ini masuk dalam manajerial level 1, bidang kerjasama ya. Indikatornya mendengarkan dan menghargai masukan dari orang lain dan memberikan usulan bagi kepentingan tim. Jadi kita cari opsi jawaban yang menunjukkan kalau kita mau mendengarkan masukan orang lain dan juga kita mau untuk bekerja sama untuk kepentingan tim. Yang opsi A, mencoba membicarakan lebih jauh dengan rekan perwakilan divisi yang lain maksud dari gagasan yang Anda ajukan dan dampaknya terhadap perusahaan. Ini menunjukkan kalau kita itu orangnya masih bersikukuh dengan pendapat kita tanpa mau mendengar yang lain. Jadi A ini bukan. Kemudian yang B, mencari dukungan dari ketua rapat dengan memberikan data-data yang mendukung gagasan Anda agar diterima. Ini juga sama. Berarti ini menandakan kalau kita masih bersikeras dengan pendapat kita. Jadi B ini bukan. Kemudian yang C, membicarakan dengan rekan divisi lain untuk memadukan gagasan yang Anda punya. Nah, ini sesuai dengan indikator. Berbicara dengan rekan dari divisi lain untuk memadukan gagasan, berarti saling memadukan pendapat. Jadi C ini benar, tapi kita simpan dulu. Kita lihat yang D dan E. Yang D menggantinya dengan ide lain yang lebih baik dan dapat diterima oleh perwakilan divisi. Ini masih bagus yang C ya. Masih sesuai dengan indikator yang C. Jadi D ini bukan.
Yang E merumuskan ide tersebut secara detail agar rekan-rekan yang lain mengerti bahwa gagasan yang Anda sampaikan akan berdampak bagi kemajuan perusahaan. Ini juga sama, indikatornya kan kita dituntut untuk kerjasama dan mau mendengarkan gagasan orang lain. Kalau E ini menunjukkan kalau kita masih saja bersikeras dengan pendapat kita. Jadi yang paling sesuai dengan indikator adalah yang C, membicarakan dengan rekan divisi lain untuk memadukan gagasan yang Anda punya. Jadi antara ide satu dan ide lain itu saling disatukan untuk kepentingan perusahaan. Jadi jawabannya adalah yang C. Sekian dulu pembahasan kita pada video kali ini dan semoga bermanfaat dan semoga Bapak Ibu Guru lulus P3K 2021. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.